ya. Ya, Ratun pimpin doa dulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, Ibu akan absen ya. Iya, Bu. Heni, Hadir, Bu Guru. Halifa, Hadir. Nia, Hadir, Bu Guru. Linda Sari, Hadir, Bu Guru. Baratun. Hadir, Bu Guru. Berarti hadir semua ya. Iya. Bu Guru. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita explain dulu. Di sini explain kita itu tekuk fokus. Ibu akan kasih contoh dulu ya tentang tekuk fokus itu. Tekuk fokus: melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kita mulai ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Ada yang mau tahu nggak pembelajaran kita hari ini apa? Udah tahu, Bu Guru. Jadi materi kita hari ini adalah tentang pengukuran panjang satuan baku. Ada yang tahu pengukuran panjang satuan baku? Tidak tahu. Tidak tahu, Bu Guru. Jadi pengukuran panjang satuan baku itu mereka tuh ada 4. Yang pertama itu penggaris, yang kedua itu meteran pita, yang ketiga itu meteran roll kecil atau meteran saku, yang keempat itu meteran roll besar. Di sini Ibu akan kasih video. Halo sobat belajar semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan bersemangat dalam bekerja. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah pengukuran panjang dengan satuan baku. Selamat belajar dan terus semangat. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional sebagai satuan pengukuran. Satuan baku digunakan agar setiap orang di seluruh dunia memiliki hasil pengukuran yang sama. Beberapa contoh satuan baku adalah meter atau sentimeter untuk satuan panjang, kilogram atau gram untuk satuan massa, dan second atau detik untuk satuan waktu. kcm dan meter disingkat M. Berikut kegunaan beberapa alat-alat ukur panjang. 1. Penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Biasanya digunakan untuk mengukur pensil, buku tulis atau penghapus, dan sebagainya. Dan alat ini biasanya digunakan oleh siswa. 2. Meteran pita. Meteran pita atau meteran kain biasanya digunakan oleh penjahit atau pedagang kain untuk mengukur panjang dan lebar kain. 3. Meteran saku. Meteran saku atau meteran roll kecil biasanya digunakan oleh tukang kayu untuk mengukur panjang kayu atau ruangan. Meteran roll kecil ini dapat digunakan untuk mengukur panjang benda hingga 10 meter. 4. Meteran roll besar. Meteran roll besar biasanya digunakan oleh tukang bangunan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Berikut langkah-langkah untuk melakukan. Jadi itulah kegunaan dari 4 meteran tadi. Ada yang tahu kegunaan penggaris itu untuk mengukur apa? Mengukur Panjang suatu benda. Contohnya? Mengukur
panjangnya meja. Ya. Terus ada yang mau tahu lagi? Mengukur panjangnya buku. Bisa menggunakan penggaris. Mengukur Ya. panjangnya laptop. Jadi yang pertama itu penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Biasanya digunakan untuk mengukur pensil, buku tulis atau penghapus, dan alat ini biasanya digunakan oleh siswa. Terus yang kedua itu meteran pita. Meteran pita atau meteran kain biasanya digunakan oleh penjahit atau pedagang kain untuk mengukur panjang dan lebar kain. Terus yang ketiga itu ada meteran saku. Meteran saku atau meteran roll kecil biasanya digunakan oleh tukang kayu untuk mengukur panjang kayu atau ruangan. Meteran roll kecil ini dapat digunakan untuk mengukur panjang benda hingga 10 meter. Terus yang terakhir itu meteran roll besar. Meteran roll besar biasanya digunakan oleh tukang bangunan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Jadi, pengukuran adalah penentuan besarnya dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu karakteristik yang dimiliki seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Pengukuran dapat dilakukan pada apapun yang dibayangkan, tetapi dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Pengukuran panjang suatu benda merujuk pada proses untuk menentukan jarak dan dimensi dari suatu objek dalam satuan tertentu seperti meter, sentimeter, kilometer, dan lain-lain. Jadi apakah kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi? Mengerti, Bu. Di sini Ibu akan bagi 2 kelompok. Kelompok pertama itu Iva, Hedi. Kelompok 2 itu Linda, Hanatul, sama Mia. Jadi soalnya ini tuh kalian mengukur benda menggunakan penggaris. Gambar yang pertama itu lensa pembesar, yang kedua itu pensil, yang ketiga itu kuas, yang keempat itu staples, yang kelima itu gunting. Kita ukur gunting gitu, Bu. Iya, di sini tinggal kalian lihat aja sesuai dengan ukuran kalian. Oh iya, Bu. Oke, Bu. Kursi ya, kursi. Kalian kerjakan ya, Ibu akan tunggu. Udah, Bu Guru. Udah, Bu Guru. Oke, yang udah kelompok 1 dulu maju depan. Panjang dari akar 4 cm. Terus lensa pembesar 6 cm. Pensil 5 cm. Kuas 5 cm. Stapler 5 cm. Dan gunting 4 cm. Itu aja, Bu Guru. Iya, jadi benar semua ya yang dijawab sama kelompok 1. Kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 2. Yang pertama di sini ada lensa pembesar.
ukurannya 6 cm, kuas 5 cm, gunting 4 cm, staples 5 cm, dan pensil 5 cm. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Jadi jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu benar semua. Jadi berarti kalian paham semua ya? Iya, Bu Guru. Di sini juga Ibu akan kasih PR untuk kalian kumpulkan minggu depan. Jadi tugas itu kalian kumpulkan minggu depan ya. Iya, Bu Guru. Jadi kesimpulan dari pengukuran panjang satuan baku adalah pengukuran panjang dengan satuan baku memungkinkan pengukuran yang lebih akurat dan konsisten dengan menggunakan satuan yang telah disepakati secara internasional. Pengukuran panjang dapat dilakukan dengan lebih mudah dan dapat dipertanggungjawabkan. Satuan baku ini memfasilitasi konversi antara berbagai jenis pengukuran, memastikan keseragaman dalam aplikasi di berbagai bidang, serta memudahkan komunikasi hasil pengukuran antara individu dan lembaga. Jadi segitu aja materi kita hari ini. Ibu akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.